Shalom saudara-saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya Anju Meda Serasi Siombing. Di sini saya akan memberitahukan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 23. Adapun tema yang saya angkat dari ayat ini yaitu menjadi pelayan Tuhan yang tangguh dan murni. Surat 2 Timotius ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara. Dalam keadaan terbatas, Paulus tidak menulis dengan keluhan, tetapi dengan penuh pengharapan ia menasihati Timotius, anak rohaninya, agar tetap setia dan kuat dalam melayani Tuhan. Nasihat ini juga sangat relevan bagi kita hari ini. Paulus membuka nasihatnya dengan mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan hidup orang percaya bukan berani dari kemampuan diri, bukan dari jabatan, bukan juga dari pujian, melainkan dari kasih karunia Tuhan. Ketika pelayanan terasa berat, ketika iman diuji, kita diingatkan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Paulus lalu memberi gambaran tentang seorang prajurit, atlet, dan petani. Seorang prajurit tidak menyibukkan diri dengan urusan duniawi karena ia ingin menyenangkan komandannya. Seorang atlet tidak akan menang jika tidak bertanding menurut aturan. Seorang petani bekerja keras sebelum menikmati hasilnya. Melalui gambaran ini, Paulus menegaskan bahwa mengikut Kristus membutuhkan komitmen, disiplin, dan ketekunan. Tidak ada keberhasilan tanpa kesetiaan dan pengorbanan. Dalam bagian selanjutnya, Paulus mengajak Timotius untuk selalu mengingat Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kristus adalah pusat iman kita. Sekalipun Paulus terbelenggu, firman Allah tidak pernah terbelenggu. Ini menjadi penghiburan besar bagi kita, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Paulus juga menasihati agar kita menjadi pekerja yang tidak perlu malu, yang setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ia mengingatkan Timotius untuk menjauhi perdebatan yang tidak berguna, karena hal itu hanya merusak iman. Pelayan Tuhan dipanggil bukan untuk menang debat, tetapi untuk membangun iman dan membawa damai. Menjelang akhir perikop ini, Paulus memakai gambaran sebuah rumah besar yang berisi berbagai macam perabot. Ada perabot yang mulia dan ada yang tidak. Pesannya jelas, jika seorang menyucikan dirinya, ia akan menjadi perabot yang mulia, yang layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan baik. Hidup yang berkenan kepada Tuhan menuntut kesediaan untuk menjauhi keinginan dosa dan mengejar kebenaran, iman, kasih, dan damai sejahtera. Akhirnya Paulus menutup nasihatnya dengan mengingatkan agar hamba Tuhan tidak suka bertengkar, tetapi lemah lembut terhadap semua orang, sabar, dan dengan kasih menuntun mereka kepada kebenaran. Sikap hidup kita sering sekali berbicara lebih kuat daripada kata-kata yang kita ucapkan. Adapun yang menjadi poin-poin penting dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 23 ini, yaitu yang pertama, kuat oleh kasih karunia Kristus. Kekuatan orang percaya bukan dari diri sendiri, tetapi dari kasih karunia Yesus Kristus. Yang kedua, setia meneruskan ajaran yang benar. Iman dan pengajaran yang sehat selalu diteruskan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, siap menderita demi Kristus. Mengikut Tuhan membutuhkan kesiapan, berkorban seperti prajurit, atlet, dan petani. Melalui firman ini, kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pelayan yang kuat oleh kasih karunia, setia dalam panggilan, dan hidup dalam kekudusan. Kiranya hidup kita menjadi alat yang berkenan di tangan Tuhan, dipakai untuk menyatakan kasih dan kebenarannya dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan pada hari ini, semoga Tuhan berkati. Shalom.